Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nugraha dengan NIM 2002 5050 103. Saya sedang berkuliah di Universitas Tamakaka Mamuju dengan saya mengambil ilmu komputer jurusan sistem informasi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya di mata kuliah PPKN. Baik, saya di sini akan membahas tentang Pancasila, yang dimana Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dengan adanya dasar negara, maka suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi berbagai permasalahan baik dari luar maupun dalam. Oleh karena itu, Pancasila memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kelahiran Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno dalam sidang Dokurit Sujun Cosakai atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yakni nilai ketuhanan dijadikan sebagai sila pertama, menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang saling tersambung utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan yang lain. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu kita harus saling tolong menolong dan gotong royong. Apabila ada misalnya tetangga kesulitan, kita harus membantu ya. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki beragam suku dan agama. Jadi kita tidak boleh Jadi kita harus saling bertoleransi antar satu sama yang lain. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda latar belakang agama maupun suku, tetapi kita harus bersatu untuk menjunjung tinggi negara Indonesia. Apabila kita tidak bersatu, maka Indonesia akan terpecah belah. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Makna Pancasila ini tidak kalah penting tercantum pada sila keempat. Sila keempat ini dilambangkan oleh kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan. Jadi kita sebagai masyarakat dapat berkumpul dan mengemukakan pendapat kita untuk mendapatkan kesepakatan untuk menemukan pilihan yang terbaik dari masalah tersebut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak.
Jadi di sini adapun peranan apa ya? Di sini pemerintah juga berperan sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah juga harus turut bekerja keras dalam dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat, karena setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang kita ketahui fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai dasar berdirinya, yang pertama sebagai dasar berdiri dan tegaknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah menunjukkan peran Pancasila dalam pembentukan negara Indonesia merdeka, juga landasan pengelolaan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber partisipasi warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia, seperti yang tercantum pada 5 sila tadi ya. Itulah cita-cita Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Indonesia didirikan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sebagai dasar pergaulan warga negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara Indonesia dengan negara Indonesia, tetapi juga dasar perhubungan antar sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, sebagai dasar sumber hukum nasional, di mana seluruh kegiatan penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Semua hukum atau peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, pengertian dari konsep atau cita-cita dan pengertian ini yaitu dasar konsep, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide yang sifatnya mendasar atau seperangkat nilai yang kebenarannya diyakini oleh bangsa Indonesia. Adapun fungsi dari Pancasila yang sebagai ideologi negara yaitu pemersatu bangsa, memelihara dan mengangkuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena tanpa adanya pemersatu bangsa masyarakat Indonesia akan terpecah belah. Seperti itulah cita-cita dari sila ketiga tadi, itu persatuan Indonesia. Apabila antar masyarakat atau suku dan agama atau latar belakang itu tidak bersatu, maka Indonesia akan terpecah belah. Yang kedua, mengarahkan dan membimbing bangsa Indonesia kemana arah tujuan Pancasila. Tujuannya Pancasila sebagai motivasi cita-cita bangsa dan menggerakkan suatu masyarakat bangsa untuk melakukan pembangunan nasional dalam pengamalan Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus mengamalkan Pancasila, seperti saling tolong menolong, tidak memojokkan satu sama dengan tidak membeda-bedakan agama, suku dan latar belakang, dan tidak memojokkan satu sama lain ya. Selanjutnya, memberikan tekad yang kuat untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Jadi Pancasila itu memberikan gambaran identitas masyarakat suatu bangsa Indonesia, karena itulah dasar negara kita. Selanjutnya, kritis pada keadaan dan upaya perwujudan cita-cita
bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila di sini menjadi tolak ukur untuk melakukan kritik tentang keadaan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat dan teruntuk untuk saya juga sebagai mahasiswa harus memantau keadaan negara Indonesia. Seperti yang kita ingat kemarin ada peristiwa kemunculan RUU Cipta Kerja, yang dimana itu menurut kami dan masyarakat itu sangat merugikan. Demikian sedikit ulasan mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Apabila ada kesalahan kata-kata atau yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.